Inilah saat yang sangat ditunggu-tunggu oleh Fir'aun, menikmati malam pertama dengan wanita cantik idamannya, Asyah. Dengan hawa nafsu dan birahi yang menggebu-gebu, Fir'aun langsung memaksa Asyah masuk ke dalam kamar itu. Dan apa yang terjadi setelah digauli oleh Fir'aun? Ternyata itu bukanlah Asyah, akan tetapi itu adalah iblis betina yang menyamar sebagai Asyah. Lalu, bagaimana ini bisa terjadi? Simak video ini hingga akhir agar tidak salah paham dan jangan lupa menekan tombol subscribe agar konten Islami populer sepanjang masa. Sahabat Tabassum TV yang dirahmati Allah. Salah satu nama wanita penghuni surga yang disebutkan Rasulullah adalah istri Fir'aun yang bernama Asyah binti Muzahim. Dan ini termasuk kisah yang saat ini jarang diketahui publik, ternyata Asyah senantiasa dalam penjagaan Allah. Asyah binti Muzahim adalah seorang wanita mulia yang namanya pernah diceritakan Rasulullah. Asyah adalah ibu angkat Nabi Musa sekaligus istri dari Fir'aun. Asyahlah yang menyelamatkan Musa kecil ketika dihanyutkan oleh ibu kandungnya di sungai. Nah teman-teman, mari kita mulai. Kisah ini bermula ketika Fir'aun ditinggal mati oleh istrinya dan dia ingin mencari istri yang baru. Pada suatu hari, Fir'aun memerintahkan kepada salah seorang menterinya bernama Haman untuk datang dan melamar seorang perempuan bernama Asyah. Tapi, lamaran Fir'aun ditolak mentah-mentah oleh Asyah sang wanita soleha ini, karena ia tahu betul bahwa Raja Mesir ini adalah orang yang sombong, angkuh, dan biadab sifatnya. Asyah tidak mau hidup bersama manusia jahat seperti Fir'aun. Sehingga, Haman pun pulang dengan kabar buruk dari Asyah. Mengetahui lamarannya ditolak, tentu saja Fir'aun murka. Lalu, dengan kebijakannya itu, ia mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Asyah. Mereka dibawa ke hadapan Fir'aun dan mereka pun dipenjara dan disiksa oleh para algojo istana. Fir'aun yang angkuh dan sombong merasa bisa melakukan apa saja untuk bisa mampu mendapatkan apa yang ia inginkan, terutama hawa nafsunya untuk memiliki Asyah seutuhnya. Mengetahui hal ini, Asyah sangat sedih dan terpukul karena orang tuanya sedang disiksa oleh Fir'aun yang biadab itu. Dengan tidak ada rasa malu dan bersalah, Fir'aun datang dan kembali memaksa Asyah untuk memenuhi hasratnya. Padahal, Asyah sudah menolaknya dengan tegas saat itu. Asyah sangat tak sudi dinikahi Fir'aun karena ia adalah raja yang bengis dan ingkar kepada Allah. Fir'aun pun semakin murka dan marah kepada Asyah yang menolak mentah-mentah lamarannya itu. Lalu, ia semakin menjadi-jadi, ia mengancam untuk membunuh orang tua dari Asyah. Hingga saat itu, tidak ada pilihan lain pada diri Asyah demi menyelamatkan nyawa kedua orang tuanya dari siksaan Fir'aun dan membuatnya harus menikah dengan Fir'aun. Asyah binti Muzahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman, khususnya kaum wanita. Meski berstatus istri Raja Mesir yang kafir, namun Asyah memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa, setelah menjalani resepsi pernikahan dan saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, yaitu malam pertama pengantin baru. Fir'aun sangat senang dan bergairah pada ketika itu. Ketika malam pertama saat Fir'aun ingin menggauli istrinya, tiba-tiba saat itu datanglah sosok iblis betina dari kegelapan malam yang menjelma sebagai wujud Asyah. Dan Fir'aun sudah tidak sabar dan langsung melakukan hubungan biologis dengan iblis betina yang dikira Asyah. Dan perbuatan ini terus berlangsung hingga bertahun-tahun tanpa mengetahui bahwa setiap malam ia menggauli iblis betina. Karena kemuliaannya, Asyah sudah dijaga oleh Allah agar kesuciannya tidak disentuh oleh penguasa zalim. Asyah secara diam-diam beriman kepada syariat Nabi Musa. Asyah juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun karena mengaku Tuhan yang wajib disembah. Asyah menyembunyikan keimanannya karena khawatir apabila suaminya tahu, maka nyawanya akan terancam seperti Masyitoh, tukang sisir putrinya Fir'aun. Masyitoh juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun hingga pada akhirnya ia digoreng hidup-hidup bersama semua anaknya. Asyah tak tahan dengan perbuatan biadab suaminya yang tega menggoreng hidup-hidup Masyitoh dan semua anak-anaknya. Ia pun marah besar kepada suaminya Fir'aun dan lantas mendatangi Fir'aun. "Celakalah engkau, wahai suamiku, alangkah beraninya engkau kepada Allah," kata Asyah. Fir'aun terkejut mendengar istrinya menyebut nama Allah persis seperti yang dikatakan Masyitoh. Fir'aun pun marah kemudian meminta Asyah menarik kata-katanya kembali, tapi Asyah tidak menurutinya. Akhirnya,
Firaun pun semakin marah mendengar perkataan Asyah, hingga ia mengusirnya. Keesokan harinya, Firaun mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat Mesir dan bertanya pendapat mereka tentang Asyah binti Muzahim. Mereka menjawab dengan pujian-pujian, karena Asyah dikenal sebagai seorang wanita yang baik. Maka pejabat-pejabat Mesir itu meminta Asyah harus dibunuh. Akhirnya, Asyah ditangkap dan tubuhnya diikat di sebuah batu, kemudian dia dibawa ke tengah padang pasir yang sangat panas. Asyah ditinggalkan dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari padang pasir. Firaun berprasangka bahwa Asyah pasti akan meminta tolong kepadanya dan mau kembali menuhankan dirinya. Selama Asyah ditinggal sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa datang kepadanya lalu memegang tangan Asyah. Nabi Musa kemudian membisikkan di telinga ibu angkatnya bahwa Allah tidak akan melimpahkan rasa sakit kepada Asyah. Firaun kembali mendatangi Asyah bersama pasukan kerajaan lalu bertanya, siapa yang patut disembah, apakah Allah atau dirinya? Namun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menanamkan keimanan di hatinya, Asyah menjawab, tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Firaun yang murka lalu menyiksa Asyah dengan memukulinya secara membabi buta dalam posisi terikat di bawah terik matahari. Sambil dipukuli, Asyah dipaksa murtad namun ia tetap menolak, sampai-sampai pakaiannya terlepas sebagian karena siksaan Firaun. Asyah, yang tidak merasakan rasa sakit, malah tersenyum dan tertawa ketika disiksa Firaun. Firaun yang sangat marah karena Asyah tetap tidak mengikuti perintahnya, akhirnya memutuskan membunuh Asyah binti Muzahim. Asyah yang mengetahui ajalnya sudah dekat, lalu mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyah meminta untuk dibangunkan sebuah istana di surga untuknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung mengabulkan doanya. Maka, Allah menampakkan istana yang diminta Asyah hingga ia benar-benar bisa melihat istana tersebut, lalu tersenyum. Firaun yang heran melihat Asyah lalu berkata bahwa istrinya itu semakin gila, sementara ia sedang diazab. Asyah binti Muzahim pun dibunuh oleh Firaun beberapa saat setelah ia melihat istana untuknya di surga. Setiap kali Al-Gojo meninggalkan Asyah, para malaikat segera menutup sinar matahari itu sehingga tempatnya menjadi teduh. Keimanan Asyah menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa dalam menghadapi cobaan dan kesulitan, kita harus selalu berpegang teguh pada iman dan keyakinan kita. Asyah adalah bukti bahwa keimanan yang kuat dapat mengalahkan segala cobaan dan rintangan.